biar kami bisa mendengarkan setiap apa yang mau Tuhan lakukan dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang menjamah setiap kami, biarlah setiap jemaat-Mu melihat Engkau saja ya Tuhan, sembunyikanlah hamba-Mu di balik salib-Mu, supaya hanya nama Yesus saja yang dimuliakan. Bukan melihat seorang hamba Tuhan, anak muda atau manusia, tapi fokusnya kepadamu ya Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang kudus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sudah lama saya tidak berjumpa seperti ini, terakhir di Hotel Ibis ya. Ya, tapi saya sibuk dengan anak sekolah minggu. Tapi tidak apa-apa, saya suka dengan anak-anak juga. Gitu ya. Jadi sekalian saya belajar gitu kan, karena saya lagi dilatih di sini. Kita langsung saja dulu. Saya memberikan tema definisi kasihilah sesamamu. Simple saja, tapi saya kasih tema besar khusus saya bawa sendiri. Jadi jikalau nanti saya dipercayakan kembali oleh Bapak Gembala untuk membawakan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sudah bisa tahu apa yang mau saya bawa. Ya, bisa buka dulu. Tema yang saya bawakan ini adalah subtemanya. Jadi supaya kita bisa mengerti tujuan Tuhan. Judulnya itu adalah Love Church, Love Another, yang artinya adalah cinta gereja berarti kita cinta sesama kita. Ya. Jadi sekarang saya akan membahas tentang definisi kasihilah sesamamu. Yang kedua belum, nanti dulu. Ya. Nanti ketika saya nanti dipercayakan kembali oleh Tuhan ya lewat dari Bapak Gembala, selanjutnya saya akan bawa tentang orang kaya di mata Tuhan, orang miskin di mata Tuhan, dan mengelola kasih Yesus. Maksudnya apa? Orang kaya, orang miskin di sini, saya langsung singkat saja, ada kelebihan dan kekurangan ketika kita mau dekat dengan Tuhan. Nah, jadi supaya kita bisa berpikir bahwa sebenarnya di mata Tuhan itu semuanya itu gak ada kaya dan miskin. Tapi kan di mata manusia kita dilihatnya kaya dan miskin. Tapi bagaimana respon kita sebagai gereja, apalagi gereja ya, di dalam gereja sendiri. Saya nggak bahas di luar gereja dulu, tapi di dalam gereja dulu. Baru yang keempat adalah mengelola kasih. Ini banyak sekali orang salah kaprah. Kita berpikir kita perlu mengasihi semua orang dengan 100%, padahal kita ini manusia. Kasih Yesus itu sempurna, tapi masalahnya kita ini manusia yang nggak bisa mengasihi semua orang. Jadi ada perbedaan di situ. Nah, kita langsung saja ke definisi kasihilah sesamamu. Kita langsung buka saja di Markus 12 ayatnya yang ke-31. Satu ayat saja tapi kita dalami firman Tuhan ini bersama-sama. Nah, kita langsung bacakan saja ya. Itu tinggal di next aja. Ya, saya udah sediakan. Ya, tinggal di next aja. Ya. Saya langsung bacakan ya. Markus 12 ayatnya yang ke-31, dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Nah, hukum pertama itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Baru kedua ini adalah kasihilah sesamamu. Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak untuk kita berpikir bersama-sama bahwa sebelum kita mengasihi orang di luar sana, kita belajar dulu mengasihi di gereja sendiri. Saya kasih contoh deh, misalnya, ada nggak di sini yang kiri kanan belum kenal? Nah, karena ketika saya ingin bawa kasihilah sesamamu itu, ini udah jauh lama ya, jauh lama. Ini saya kasih kesaksian ketika waktu itu kita lagi beres-beres. Saya kadang-kadang melihat ada beberapa, ya ini bukan kekurangan, cuma maksudnya saya itu orangnya, tipe orang tuh kalau ngelihat orang sendiri tuh rasanya tuh nggak tega gitu. Jadi kalau ada orang yang misalnya di ujung sendiri itu saya pengen temenin gitu, tapi saya juga nggak bisa karena saya juga punya tanggung jawab gitu kan. Malah apalagi dulu masih kita di hotel sebelumnya itu saya serba salah. Saya pengen banget hati ini untuk bawa jiwa-jiwa, karena saya biasanya ngurusin teman-teman saya yang mau ke gereja. Malah kadang-kadang saya telat gereja gara-gara teman saya, apalagi dulu masih sekolah. Dulu masuk 10:30, masih di remaja, saya datang jam 12 cuma gara-gara teman saya ini, karena baru bangun. Gara-gara itu, tapi kan jadinya serba salah, dikira apa? Oh, Yul suka telat. Akhirnya saya fokus ke sini. Saya fokus ke gereja karena saya ada pelayanan.
Saya harus tinggalkan jiwa-jiwa ini dulu. Kenapa? Karena memang Tuhan suruh saya di sini dulu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kasihilah sesamamu. Di sini kita bisa lihat, kasihilah sesamamu manusia. Nah, seringkali kita cuma hanya kasihilah sesamamu. Tapi tidak manusia. Maksudnya begini loh, kita hanya mengasihi kalau kita kenal orang itu. Ya memang tidak salah, karena kan kalau kita mau mengasihi, kita harus kenal dekat, bukan? Tapi yang maksudkan Tuhan di sini, jangan sampai kita di gereja sendiri, kita membeda-bedakan. Apalagi gereja kita belum sampai 100 orang gitu loh. Makanya saya juga ingin juga menemplak orang-orang tertentu yang berpikir, khususnya ya, gereja besar itu selalu, saya itu tidak disalamin sama pendetanya. Karena apa? Ini gereja besar, kalau gereja besar itu biasanya tidak disalamin, tidak dirangkul. Sekarang Bapak Ibu Saudara, gembala itu kan manusia juga, ya kan? Coba kalau pakem sekarang nih kita lagi kayak gini, salamin bisa, hafal. Coba kalau 100 orang, habis salamin orang kan? Itulah fungsinya ada usher, pelayanan usher. Pelayanan usher itu apa? Sebagai perpanjangan tangan Bapak Gembala, Ibu Gembala, perwakilan gereja bahwa kamu tuh diterima loh di sini. Kamu tuh diterima. Dan ketika ketika saudara diterima, jangan berpikir harus minta lebih lagi. Karena apa? Apakah kita juga mau membuka diri dalam gereja? Kalau sudah di welcome tapi kita sendiri tidak membuka diri, tapi kita pengennya dituntut saya harus dilayani terus, ya bagaimana? Tidak bisa saudara. Makanya di sini kasihilah sesamamu, biasanya kasihilah sesamamu. Kita hanya care dengan orang-orang yang di sekitar kita, atau mungkin kita datang ke gereja. Saya bicara di dalam gereja ya. Ini untuk ke semua gereja sebenarnya. Tapi karena ini adalah rumah saya, Double C adalah rumah saya boleh sharing-sharing di dalam gereja sendiri, dalam rumah sendiri. Jadi kalau misalnya biasanya kalau datang ke gereja, apalagi mungkin kalau anak muda itu biasanya sekali 2 kali nggak datang itu biasanya karena dia nggak punya teman. Dia nggak punya teman. Paling teman dia cuma satu, yaitu HP-nya. Makanya sekarang kan penyelamat kita semua ketika kita nongkrong mungkin atau mungkin dengan orang baru, HP lah penyelamat kita. Karena apa? Kita sudah nggak tahu ngomong apa, kita buka HP. Nah, disitulah cikal bakal nggak ada teman, ya kan? Pasti kan? Udah nggak tahu ngomong apa nih, buka HP. Gitu. Nah, apa yang mau saya bawa di sini? Bagaimana cara kita mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri? Satu caranya, yaitu SKSD. SKSD di gereja itu nggak apa-apa, saudara. Nggak apa-apa. Jadi jangan pernah ada jemaat mungkin yang datang, kok kayaknya gue di welcome banget ya. Kayaknya ditanya, kamu kesini sama siapa? Saudara, itu bukan pertanyaan yang hanya sekedar pertanyaan, tapi kita sungguh-sungguh belajar ingin care dengan sesama. Jadi kalau misalnya mungkin ada my group leader atau mungkin Bapak Gembala atau mungkin ada teman yang lain, dia bertanya rumahnya di mana, siapa namanya, rumahnya di mana, itu bukan hanya sekedar pengen tahu, tapi karena kita pengen care. Karena bagaimana kita bisa menjadi orang yang berdampak di luar sana kalau di gereja sendiri aja kita nggak bisa. Ini bukan berarti kita semua harus jadi pelayanan usher. Berarti bukannya semua harus jadi ekstrovert. Di hadapan Tuhan tidak peduli saudara ekstrovert atau introvert. Kalau Tuhan pakai saudara, Tuhan harus jalan. Saudara harus jalan. Karena di dalam Alkitab tertulis dalam Yeremia, siapapun yang aku suruh, kamu harus jalan. Karena apa? Aku yang menyertai kok. Kebayang gak dulu Adam dan Hawa ngomong sama Tuhan, Tuhan aku tuh introvert. Gak bisa, apakah Adam dan Hawa introvert saat itu? Apalagi kan kita baru tahu di zaman sekarang. Ada namanya introvert dan extrovert kan. Jadi mengasihi, pondasinya cuma satu. Kita punya hati untuk jiwa-jiwa. Jadi kalau saudara hari ini belum kenal sesama kita di gereja, kenalan dong. Kenalan. Apalagi kalau kita ketemu di luar sana. Ini anak mana? Anak Double C. Makanya itu yang saya tekanin sekarang di anak-anak muda. Kita namanya Missionary Youth Community. Kepanjangan kan, saya singkat MyCom. Jadi kan enak tuh, gue mau ibadah nih, kemana? Ke MyCom. Wih. Lu tuh anak gereja mana? Gue anak MyCom. Wih deh.
Gerejanya apa tuh? Itu bukan gereja, itu komunitas. Gerejanya double C. Kita perlu begitu, anak Mycom. Sesama anak Mycom enak lah ya. Atau sesama double C enak lah ya, apalagi sama gereja. Harusnya begitu. Karena Tuhan maunya kita mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ada 3 level kita belajar di Alkitab. Yang pertama adalah paling basic. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya sesuaikan gigi ganti gigi, mata ganti mata. Kalau kita pengen berbuat baik dengan orang, kita harus berbuat baik terlebih dahulu. Tapi level yang kedua, kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri. Kasihilah musuhmu, bayangkan. Kalau kita sesama aja belum bisa, apalagi mengasihi musuh. Mengasihi musuh, kadang-kadang musuh kita tuh teman. Kadang-kadang teman sendiri tuh jadi musuh loh. Atau mungkin keluarga sendiri. Jadi musuh kita. Kita harus mengasihi, bahkan gak cuma itu. Firman Tuhan mengatakan apa? Mintalah berkat bagi orang yang menganiaya kamu. Kita pasti susah. Ya kan? Kita pasti meninggikan diri. Bayangin kita sudah direndahkan oleh orang itu. Terus kita minta berkat sama dia. Kita minta bantuan. Hei, siapa kamu ya? Apalagi mungkin kalau kita yang punya uang. Kita orang kaya, kita orang berkuasa. Sekali kita tidak dilayani dengan baik, dibilang apa? Kok kamu malah mau menghancurkan saya, padahal kita mengajarkan firman Tuhan. Itulah kenapa saya masukin tadi orang kaya dan orang miskin tadi. Supaya kita belajar. Ada tugas yang berbeda, orang kaya dan orang miskin itu ada tugasnya di hadapan Tuhan. Sama-sama bisa masuk surga, sama-sama bisa masuk neraka. Apakah orang kaya? Memang di Alkitab dikatakan orang kaya susah masuk surga. Kenapa? Kita nanti bahas next time. Tapi tidak bisa dipungkiri, orang kaya bisa kok masuk surga. Orang miskin bisa nggak masuk neraka? Bisa. Nanti kita bahas next time. Tapi nggak tahu kapan. Pokoknya tunggu Tuhan aja. Atau tunggu pakai. Tapi kita belajar ini dulu. Basic, paling basic. Karena apa? Ini basic orang Kristen adalah kasih. Karena pengajaran Tuhan kita tuh paling tinggi, saudara. Pernah nggak saudara mendengarkan dari saudara kita yang di luar sana? Kalau mereka salah, agamanya dibawa. Kita akan yang sering dibawa. Kita kan, orang Kristen kok kayak gini sih? Kenapa? Karena setan sudah mengubah setiap manusia. Kalau orang lagi dekat Tuhan, maka serangan yang paling gampang adalah hancurkan hubungan dia dengan Tuhan. Jadi kalau misalnya ada orang ke gereja, tiba-tiba pasti akan ada orang yang mengatakan, lu orang munafik, ngapain lu datang ke sini? Munafik banget sih datang ke gereja, padahal masih jatuh bangun perselingkuhan. Padahal masih jatuh bangun sama yang namanya pornografi. Padahal masih jatuh bangun sama korupsi di kantor sendiri. Kalau orang datang ke gereja, jangan langsung digituin saudara. Di welcome dulu. Itulah kenapa ada namanya my group di dalam tempat ini. Buat apa? Kita bisa sharing kan di situ. Bukan berarti nanti langsung disebarluaskan. Enggak kok sama sekali. Itulah kenapa butuh ada namanya MGL. Kenapa? Kalau saudara punya masalah, jangan pernah ragu untuk cerita. Tapi ceritanya jangan sembarangan ya, ceritanya dengan lebih baik itu dengan gembala sendiri. Kalau saya nih ada kesusahan, saya sharingnya sama siapa? Sama Pak Kem, karena dia gembala saya. Karena beliau itu gembala saya. Sekalipun mungkin tidak langsung dapat solusi, tapi minimal saya bisa lega karena saya cerita. Saudara, gereja itu fungsinya bukan hanya saudara datang menyembah Tuhan. Tapi saudara itu dibentuk di sini. Tapi bagaimana Tuhan membentuk saudara kalau saudara tidak mau dibentuk? Saudara perlu mau dibentuk. Dari definisi ini aja dan hukum yang kedua. Kasihilah sesamamu. Orang cuma fokusnya ke sesamamu. Grup dalam grup. Sedangkan di gereja tidak bisa begitu. Jangan pernah berpikir bahwa gereja yang kecil selalu kekeluargaan. Tidak saudara. Saya pernah datang di salah satu gereja besar. Ini saya ikut ke ibadah pemudanya. Saya suka banget di gereja itu. Karena sekalipun mereka ada ratusan orang, tapi mereka care gitu loh. Bahkan saya sendiri yang baru pertama kali hadir, mereka itu ajak saya ngobrol. Mereka banyak, mereka rame-rame. Mereka bisa bersuka cita bareng-bareng. Itu yang mematahkan di dalam pikiran saya bahwa gereja besar ini. Saya nggak bilang gereja besar, gereja kecil supaya kita berpikir bahwa bukan soal besar atau kecil, bukan soal jemaatnya besar atau jemaatnya kecil. Tapi kalau Tuhan menyertai gereja tersebut, mau besar atau kecil,
Tuhan akan membuat perkara yang besar, malah dari gereja paling kecil pun bisa berdampak bagi satu negara. Kita bisa lihat aja dari gereja mula-mula. Tapi mulailah dari sekarang. Kalau saudara sekarang, kalau kita tidak berpikir seperti ini, ketika Tuhan membawa gereja ini lebih tinggi lagi, maka akan ada bolong saudara. Jadi jangan pernah berpikir saudara bahwa saudara hanya menjadi jemaat saja di sini, saudara ada pelayan Tuhan juga di sini. Bagaimana nanti kalau ada jemaat yang baru, ada orang yang baru datang kembali. Jangan cuma hanya asyir saja, tapi welcome home bagi ke semua orang. Kita salamin orang. Mungkin kita nggak tahu namanya siapa, tapi setidaknya kita senyum dulu. Kita ngobrol dulu. Setidaknya salamin shalom dengan muka yang tersenyum. Apalagi yang jadi pelayanan asyir, maka jangan pernah meremehkan pelayanan asyir. Pelayanan asyir mah cuma duduk, cuma hanya senyum. Kalau ada orang yang lagi hatinya sedih dengan melihat orang yang disambut dengan baik, minimal dia terhibur saudara. Terhibur gak? Jangan pernah berpikir, oh itu berarti bermuka dua. Kenapa ketika orang kerja punya sedih, contohnya kayak misalnya kita kerja sebagai barista, apakah seorang barista itu selalu senang? Sekalipun dia senyum, bukankah itu bermuka dua juga? Kenapa kalau di kerjaan disebutnya profesional, tapi kalau kita melayani Tuhan, kita disebut bermuka dua kalau kayak gitu? Bukankah itu sama aja? Bermuka dua itu maksudnya adalah ketika kita memikirkan diri kita sendiri, demi tujuan kita sendiri, lalu kita membuang orang itu. Berbeda dengan profesional. Termasuk di gereja juga harus profesional. Apakah saya tidak punya keluh kesah? Ada. Apakah Bapak Gembala tidak punya keluh kesah? Ada. Tapi kita tersenyum bukan karena kita pengen merasa paling kuat. Kenapa? Karena inilah tanggung jawab kami sebagai hamba Tuhan. Sebagai orang yang menjaga jiwa-jiwa dalam gereja ini. Termasuk juga kita mengajarkan kepada saudara. Bukan berarti kami sudah hebat. Tapi mari kita belajar bersama-sama. Mulai dari satu dulu. Saya langsung next aja. Next, saya langsung kasih intinya aja. Intinya definisi mengasihi sesama manusia. Ini kita akan langsung praktekkan nanti. Nah, pertama adalah belajar menyapa dengan senyuman. Jadi kalau salamin orang, nah ini saya minta satu orang siapa ya? Jangan terlalu badannya gede. Kalau saya nanti lihatnya terlalu kecil banget nanti di itu. Siapa ya? Yang tidak lagi duduk gitu. Nah. Ada yang mau jadi ini satu orang? Ada yang mau maju temenin saya satu ya sekali aja. Gak ada yang mau loh. Wah emang ini panggilannya susah nih emang. Waduh. Susah tersorot ya. Wah gak apa-apa. Oke deh saya sebut aja. Saya minta tolong si itu saya. Ricky. Ricky aja. Nah ini adalah well terbaik kita. Ayo ya Ricky. Nah. Iya, saya kalau nggak ingat Ricky, Bobby gitu. Karena mereka partner saya udah lama sekali, kita dari sekolah. Nah misalnya contoh, dengan senyuman tuh begini. Nah sini nih, nah nih salaman nih, begini dong. Bukan. Ada kan kayak gitu tuh, wah. Itu cuma karena gini doang nih, orang bisa bete loh. Ya kan? Sekalipun kita pakai masker, apakah orang tersebut tidak berpikir saudara tersenyum atau enggak? Kita tahu. Ini kan bisa naik, ini kelihatan ini kan. Coba, bisa nggak cara membedakan? Dengan senyum. Beda kan? Ini tanpa mic aja bisa ya. Ya udah, tapi harus pakai mic karena dipakai situ. Beda. Tapi kita jangan sembarangan. Kalau memang lawan jenis, memang kita harus saling menghargai. Enggak semuanya bisa kita peluk atau apa. Tapi kalau misalnya udah akrab banget gitu ya, kayak cowok nih, ke cowok kan gini kan. Atau kalau saya biasa sama gini. Lain cerita kalau cowoknya, nah itu bahaya tuh kayak gitu. Tuh harus bertobat, dia harus di sini, kita doakan dia. Gak ada ke cowok. Wah itu bahaya. Belajar menyapa dengan senyuman begitu, shalom. Minimal kalau kita bingung mau ngomong apa, ini tidak peduli saudara introvert atau extrovert. Senyum itu nggak ada namanya introvert extrovert. Senyum gitu loh, shalom. Break. Iya.
Tapi nggak usah dikerasin kayak Rick, nggak usah, santai aja, shalom Rick. Gitu loh. Nggak usah disengajain gitu. Nah terus apa kedua? Belajar memahami profil orang gereja. Memahami profil orang gereja itu bukan berarti kita harus tahu rumahnya di mana, kita datang ke rumahnya setiap kita datangin, bahkan kantornya pun kita datangin, bukan begitu. Tapi minimal kita tanya dengan gini, kayak Rick, lu habis dari mana? Dari rumah ya? Oh iya kan ke gereja kita kayak. Iya gitu. Kalau misalnya kita orang baru, misalnya Ricky orang baru. Saya pasti kayak, halo shalom, siapa namanya? Ricky ya? Wah Ricky sama siapa ke sini? Oh, sama teman ya? Siapa nama temannya kalau boleh kenal? Oh Yeskiel ya? Oh Yeskiel, kayaknya itu adik saya deh. Kamu kenal adik saya berarti ya? Nah kalau orang yang sudah terbiasa saudara, dia akan begitu. Tapi kalau yang kita belum terbiasa bagaimana? It's okay, gak apa-apa kalau kita kaku-kaku. Gak apa-apa. Karena jangan pernah berpikir orang yang selalu senyum, itu selalu senang. Tidak, di belakangnya kita gak tahu. Makanya buah pengetahuan baik dan buruk itu apa? Kenapa disebut pengetahuan baik dan buruk? Oke, it's okay, nggak apa. Kasih tepuk tangan dong buat Ricky dong ya. Udah. Ya. Nanti sini dikira di setrap gitu kan, nanti dimasuk ke YouTube, lalu akhirnya saya dibilang pendeta menyetrap jemaat, gitu kan? Padahal saya belum jadi pendeta. Nah, jadi begitu saudara kalau kita senyum. Nah, nanti kita praktekkan. Nah, saya pun juga akan mempraktekannya. Jadi nggak cuma saudara, gitu. Nanti. Iya, karena saya takut nanti selesai dari sini kayak tadi Sion nggak salamin gua, nah itu bahaya tuh. Nah, tapi tolong mohon maaf kalau saya nggak sempat menyalami karena saya harus mengurus sekolah minggu, gitu kan? Gitu. Jadi kalau yang belum kita kenalan dulu. Ya, oh ya mungkin ada jemaat yang baru belum kenal saya. Nama saya adalah Pangeran Yoel Hamasya Simorangkir. Memang kepanjangan namanya, panggil aja Yoel atau Yo. Ya, itu adalah papa mama saya yang memberikan namanya, kepanjang memang, tapi panggil saja Yoel. Nah, Yo namanya Yo. Tapi jangan kayak di Naruto ya, ini biasa suka, yang anak-anak muda suka diganti-ganti Yo itu. Ya jangan ya Naruto Yo, manggilnya Yo aja, Yoel. Jangan kayak di Naruto kan Yo gitu. No, itu orang Jepang, saya orang Indonesia. Nah terus kedua apa? Belajar memahami profil orang gereja, itu kita bertanya. Memang terlihat bahasanya klise ya saudara ya, tapi kan kita nggak tahu hati orang. Kalau kita ditanya begitu kan artinya kita care. Karena begini, kalau kita nggak melakukan kayak begini, gereja itu orang datang, orang akan cepat pergi. Kenapa? Di welcome-nya cuma di pertama. Tapi selanjutnya kenapa gua nggak dicari lagi ya? Kok selanjutnya kok saya tidak didatangin ya? Apalagi berpikirannya ada yang lebih parah lagi. Pemikirannya itu orang kaya yang dilayani, orang yang kurang duit tidak dilayani. Waduh itu tuh yang kacau tuh. Saudara pikir pendeta itu memang mungkin ada orang-orang seperti itu. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita harus juga bisa melihat bahwa pendeta juga manusia saudara. Kita perlu mengasihi. Mengasihi itu dengan tadi belajar memahami profil orang gereja. Terus ketiga, belajar mengenal orang-orang gereja. Bedanya apa memahami dan mengenal? Mengenal itu butuh waktu saudara. Makanya kita butuh ada namanya my group. Kalau anak-anak muda nih, apalagi anak-anak muda itu rentan banget buat pindah gereja. Ya kan? Rentan banget. Lalu bagaimana caranya? Kita kenal orangnya. Kenal itu gak bisa sehari 2 hari. Orang yang 3 tahun pun belum tentu kenal. Bahkan orang pacaran pun belum tentu bisa kenal. Karena kadang udah menikah, ini saya sih tahu dari orang. Ketika dia sudah menikah, dia baru tahu istrinya tukang kentut. Kentut mulu malam, brut. Bahkan sampai ada yang kentutnya itu sampai ada nadanya gitu. Kita kan nggak tahu. Tapi minimal kita mengenal. Kita kenal dulu dong. Apalagi yang sudah lama di sini. Jadi dari sini ada pesan dari Tuhan melalui kita semua bahwa jikalau saudara sudah lama di gereja tersebut, bukan berarti saudara itu produk lama. Jangan pernah berpikir saudara di sini cuma hanya jadi jemaat. Jangan pernah berpikir kalau ketika saya sudah lama, saya tidak dilayani lagi. Justru saudara lah yang akan menjadi pelayan Tuhan di sini. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ada roti di dalam gereja ini. Jangan pernah juga berpikir, ada orang juga yang berpikir Tuhan menunjukkan kuasanya ke orang-orang yang gak kenal Tuhan supaya orang itu percaya Yesus.
Kalau orang lain bisa merasakan mujizat Tuhan, apalagi kita orang-orang lamanya. Bukankah orang yang lama itu lebih dipercayai daripada orang yang baru? Gak mungkin pakai kucuk-kucuk, ada orang baru datang langsung dia jadi pendeta di sini. Gak mungkin. Pasti dilatih dulu. Pasti dilatih, pasti ditanya dulu siapa namanya, rumahnya di mana. Jadi sekalipun bahasanya klise saudara, bukan berarti orang itu hanya sekedar mau bertanya, tidak. Mulailah kita bertanya, jangan cuma maunya ditanya, mulai bertanya ke orang lain. Belajar mengenal orang-orang gereja. Supaya apa? Fungsinya apa sih kita melakukan ketiga hal ini? Ini bisa kepakai dimanapun loh saudara. Kalau orang seperti ini, percayalah saudara tidak akan bisa jatuh secara gampang. Bukan gak bisa jatuh, susah untuk jatuh. Susah banget. Kenapa? Karena kalau saudara lagi jatuh, akan ada orang-orang tertentu yang akan Tuhan bantu. Artinya apa? Ketika kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan dengan sesama kita sebenarnya ada tabungan. Jikalau kita mempunyai nama yang baik, nama yang harum, gak mungkin lah orang-orang yang dulu pernah kita bantu, dia gak bantu kita. Kalaupun gak ada, Tuhan akan kirimkan yang lain. Karena satu, nama kita bagus. Itulah kenapa firman Tuhan mengatakan apa? Nama yang harum lebih baik daripada harta yang melimpah. Percuma saudara punya banyak duit kaya tapi tipu sana tipu sini. Suatu saat bisnis saudara akan bangkrut. Ini kisah nyata, saya diceritain oleh dosen saya. Ada satu orang pengusaha besar, dia tukang tipu. Kenapa disebut tukang tipu? Dia nipu satu orang. Dia pokoknya kerjasama dengan PT A dan PT B. Ternyata dia nipu. Jadi dia yang dapat untung, PT ini nggak dapat. Dan dia lakukan lebih dari 5 PT, bayangin. Yang dia nggak tahu adalah, ini saya diceritain aja ya, saya bukan seorang pembisnis. Mereka tuh punya teman-teman gitu loh, punya grup-grupnya gitu loh. Lu jangan sama dia lu kalau di situ lu kena tipu lu gini. Singkat cerita, berapa tahun kemudian bangkrut itu perusahaan. Kenapa? Karena gak ada yang percaya lagi sama perusahaannya dia. Kenapa? Tipu sana, tipu sini, tipu sana, tipu sini. Gak peduli saudara kaya, gak peduli bajumu. Baju saudara, mau merek apa kek, orang gak akan lihat itu. Coba, saudara bisa tebak gak baju saya harganya berapa? Pasti murah, ya kan? Tapi coba yang di sini, itu Pak Ahok misalnya, gak mungkin bajunya kaleng-kalengan. Coba yang di depan sini ada Raffi Ahmad, sekalipun dia beli, misalnya di Tanah Abang, 300.000, bagi orang dia lihat apa 3 juta, kenapa yang mahal apa? Orangnya. Karena apa? Namanya. Ujung-ujungnya untuk siapa? Untuk kita juga. Kita salamin orang bukan merasa SKSD. Tapi karena kita mau belajar gitu loh. Tuhan juga tahu kita mau belajar. Asal kita punya niat aja. Asal kita punya niat saudara. Kalau kita nggak punya niat susah. Dan ini tidak bisa ditentang oleh siapapun saudara. Ini gak bisa ditentang. Kenapa? Kita berbuat baik, tidak peduli dari agama manapun. Saudara buat ini, orang akan terima kok. Orang akan terima. Basicnya cuma satu, kasih. Apalagi standar Tuhan kita memang tinggi banget. Coba ada gak saudara pernah dengar, kasihlah musuhmu seperti dirimu sendiri? Dari semua tokoh-tokoh dunia ini. Kalau bukan Yesus saja. Cuma perbedaannya adalah, dunia tidak bisa menuhankan Yesus. Yesus cuma dianggap sebagai tokoh besar agama, sebagai orang yang suci, sebagai nabi, apalagi di Indonesia disebut nabi. Tapi bagi kita dia adalah Tuhan segala Tuhan. Karena tidak ada yang seperti dia. Makanya jangan heran saudara, kalau saudara datang ke gereja, tiba-tiba ada orang bilang, lu orang munafik, lu jatuh bangun dan ini dan itu, biarkanlah, biarin. Yang penting saudara punya hati itu sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tuhan tahu kita bersungguh-sungguh. Orang-orang yang seperti itu memang sengaja supaya apa? Karena dia merasa hatinya itu ke-trigger gitu loh. Kenapa ini orang bisa, kok saya nggak bisa? Di zaman sekarang itu begitu. Zaman sekarang itu tidak suka dengan namanya kepimpinan. Satu naik kita hancurkan dia. Kenapa? Semua harus sama. Itulah kenapa Menara Babel dibangkitkan. Kenapa Tuhan porak-porandakan Menara Babel itu. Dulu saya bingung, kenapa Tuhan kok, padahal enak gitu loh. Maksudnya kalau satu bahasa kan kita nggak perlu belajar TOEFL. Kita nggak perlu belajar bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Kita kan nggak perlu. Tapi saya baru mengerti kenapa Tuhan
porak-porandakan menara Babel saat itu. Karena kalau Tuhan membuat itu semua, mereka jadi. Mereka akan menuhankan diri mereka sendiri. Karena mereka mengatakan, cari nama dalam bahasa aslinya. Kita sampai ke surga, kita naik ke surga, kita lawan Tuhan. Kita lawan yang maha tinggi. Kita manusia. Kita segambar dan serupa dengan dia kok. Kita bisa kok hampir seperti Allah. Firman Tuhan mengatakan, siapakah kami sehingga kami hampir seperti Allah. Hampir ya, bukan jadi Allah loh. Malaikat pun tunduk sama kita. Kita menghakimi para malaikat. Karena kita anaknya, kita bukan anak buahnya Tuhan. Dari situlah kita bisa belajar saudara. Ketiga ini aja, belajar menyapa dengan senyuman. Sekarang saya pengen lihat senyuman saudara. Ini tema waktu 5 menit, sekarang kita praktekkan. Coba senyum, ke kiri kanannya. Nah, kalau tidak ada kiri kanan, ini kan gak ada, minimal kirinya semua. Gitu, nah gitu ya. Tapi jangan sampai kalau lagi ada yang leher sengklek ya tolong jangan dipaksakan. Nanti dari sini dia bilang, aduh saya ke gereja saya sakit langsung begini terus nanti, jangan. Itu. Kedua apa? Belajar memahami profil orang gereja. Ini jangan kita praktekkan sekarang karena nanti amburadul. Saya pusing nanti buat, ayo saudara kita dulu capek. Jadi nanti kita selesai dari sini kita boleh tanya-tanya. Nah, atau nggak saya mau tanya dulu, siapa sini baru pertama kali ke gereja ini? Siapa? Oh, mama saya sendiri. Tempatnya, tapi dia sudah ini. Mungkin bisa welcome home, kasih tepuk tangan dulu dong buat orang yang baru pertama kali. Nanti khusus yang belum kenal, kita kenalan dulu. Ya, oke? Nah ya, ini waktunya masih 4 menit. Nah, saya harus lihat ini, karena kalau saya lewat, waduh. Gitu, oke? Ya, saya tes lagi. Bobby, ini siapa? Ibu siapa namanya? Baju biru. Cileni, kenapa? Karena sudah sering bareng-bareng. Nah, ya kan, kita ibadah bareng, semua bareng, ya kan? Bahkan sebelum Bobi di sini, saya udah di sini, saya udah kenal Cileni, ya kan? Nah, sekarang saya coba tanya lagi, Firmano, Firman. Kalau ini ibu siapa? Fir. Oke, it's okay. Kalaupun, itu dia. Biasanya kalau ditanya, ayo lo, orangnya jadi malas. It's okay, tidak apa-apa. Semua masih belajar. Berarti nanti Firman harus kenalan dulu. Nah, nanti, jangan sekarang, gitu, ya. Kalau pakai tidak perlu ditanya, pasti udah tahu semua, gitu, itu kan? Pasti sudah tahu. Terus yang saya kasih tanya anak-anak muda lagi, adik saya sendiri deh, Yeskel. Eskel. Ini cici siapa? Nanti kenalan. Padahal sering datang gitu loh. Ya kan? Sering datang tapi mungkin cuma lewat. Saya paham saudara bahwa ada anak-anak muda tertentu yang bilang sama saya begini. Ada lah ya, saya gak usah sebut nama. Kita tuh pengen ngobrol cuma kayak takut kayak merasa ini tuh udah dewasa gitu loh. Jadi kalau kita pengen ngobrol tuh kayaknya nanti dikira kayak kita sosok dekat gitu. Kayak emangnya gua orang-orang kaya atau orang pembisnis, gue kan masih muda gitu. Saya ingin matakan di situ tuh. Jadi kalau anak muda bisa ngobrol aja juga boleh kok. Koko-kokonya di sini juga baik-baik kan. Di sini juga anak-anak mudanya juga bagus kok ya kan. Gitu. Jadi bisa kenalan gitu. Satu lagi. Sekali lagi ya. Ini masih ada 2 menit. Ciana yang baju putih itu. Cowok itu siapa? Tahu? Iya, kasih tangan dong. Iya, perlu. Iya. Sekalipun jauh kan tapi tahu nama, minimal tahu nama tadi. Belajar memahami profil orang gereja. Memahami profil orang gereja lewat dari siapa? Nama dulu. Nama bisa sama, tapi kan orangnya bisa beda, saudara. Apalagi kalau namanya di sini yang jarang namanya gitu loh di sini loh. Misalnya siapa nama yang jarang? Saya Yoel, kan jarang di sini Yoel, gak ada, ya kan? Pak Kem, lebih jarang lagi, ya kan? Paling yang sering siapa? Angel. Saya punya kenal Angel tuh ada 4. Jadi kalau ditanya Angel yang mana? Angelnya Cialing, baru saya tahu. Karena Angel di Cialing cuma 1. Karena 1 namanya Ayumi. Yang jarang siapa lagi? Siapa? Bobby. Juga jarang. Bobby jarang.
Denis adalah. Denis kalau apalagi orang luar biasa namanya Denis. Ya kan? Apalagi yang namanya jarang. Daniel. Daniel tuh. Daniel di sini cuma satu. Ya. Daniel, Yeskiel, Henry, Ricky. Saya punya teman Ricky juga ada beberapa. Ini Rickianto. Di sana Ricky Raven. Ini pun Ricky bukan Ricky, Rick. Dia waktu itu pernah jelasin, Rick Yanto. Cuma orang pasti Ricky kan. Rick Yanto. Adela. Satu lagi Adelia. Mari kita mengenal satu sama lain ya. Jadi pertama, belajar menyapa. Singkatnya, kalau mau hafalin ini gampang. Menyapa, memahami, mengenal. Udah itu aja. Amin. Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus Kristus. Mari semua kita bangkit berdiri.